Jadikan kami alatmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang berbicara di hati dan pikiran kami. Biar Engkau yang beri kami roh pengertian, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di sepanjang hari ini. Dan di sepanjang kehidupan kami, di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup dalam perjuangan yang kami alami di dalam dunia ini. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berbicara Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan pagi ini, yaitu di dalam Mazmur 121. Semua kita pasti sudah membaca ini, bahkan kita mungkin sudah hafal, karena ini juga ada lagu ya Bapak Ibu, dan juga ini juga sudah jadi kayak di zaman sekarang ini, malah perikop ini sering dibaca dan diimani dan dijadikan sebagai tindakan iman, boleh dikatakan doa profetik, bahwa menghadapi goncangan apapun hari-hari ini kita punya pertolongan, yaitu Tuhan. Perikop judulnya ini adalah Tuhan Penjaga Israel, Bapak Ibu. Kalau bicara Israel, kalau dalam konteks ini Bapak Ibu, Israel sebagai bangsa pilihan Allah pada waktu itu. Tetapi zaman sekarang, Israel ini adalah kita, Bapak Ibu ya. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita disebut sebagai Israel rohani. Nah, hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan penjaga kita. Kalau di sini Tuhan penjaga Israel, saya kasih judul Tuhan penjaga kita. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan penjaga Israel, seperti yang ada di perikop, judul perikop 121 ini. Nyanyian Syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Maksudnya Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu, buat firman Tuhan. Di sini dimulai dengan kalimat nyanyian Syiarah. Saya coba pelajari Bapak Ibu, ini masih juga belum begitu mendalam. Tetapi kalau di sini kenapa disebutnya adalah nyanyian dari para pesiarah. Jadi ternyata dari zaman itu sudah ada pesiarah-pesiarah, yaitu umat pilihan Allah. Karena pada zaman itu ada aturan, mereka itu setiap tahun itu 3 kali dalam setahun mereka harus merayakan perayaan besar. Jadi ada perayaan Sukot atau ada Paskah, disebut Pesak itu. Jadi saat itu mereka memperingati masa di mana bangsa Israel itu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi kita juga merayakan Paskah di mana kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita yang tadinya
perayaan-perayaan ini. Jadi saya tuh waktu baca ini, saya pikir, ini juga bisa tentang perjalanan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi perjalanan hidup kita, dari kita mulai lahir, kemudian kita dewasa, dalam perjuangan iman kita, tentunya tujuan kita itu adalah sorga. Ya Bapak Ibu, semua kita punya planning, kita akan menuju ke Sion atau kota Sion atau tahta Allah, yaitu kita masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan sorga. Kalau bicara perjalanan Bapak Ibu, tentunya tidak selalu mulus ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara perjalanan, seperti Pak Ivan, kalau dari Poso dia naik mobil kemana tuh Pak Ivan? Ke suatu tempat. Perjalanan di daerah sana penuh dengan perjuangan, harus menghadapi ancaman para katakan yang sering melakukan kejahatan ya. Kadang-kadang ada perjalanan itu mulus. Kita juga di jalanan tuh ada juga jalan yang berliku Bapak Ibu, ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok, berliku, ada jalan yang kelihatannya rata kalau dari Jakarta atau perjalanan ke orang Medan, Sumatera udah tahu ya perjalanannya. Kadang-kadang kelihatan lurus tapi kadang bergelombang. Jadi kelihatan lurus, rata, berbahaya karena kalau supirnya nggak berhati-hati bisa-bisa begitu muncul bisa terjadi tabrakan. Nah, makanya di sini para pesiarah ini sedang dalam perjalanan ini mereka bernyanyi. Aduh, putus. Sepertinya Ibu Febe signalnya terganggu Bapak Ibu Saudara. Sambil menunggu Ibu Febe, kita mari terus memuji Tuhan di pagi hari ini. Belum di-unmute, Kak. Internetnya mohon maaf, putus. Ya ini salah satu perjalanan ya Bapak Ibu. Inilah salah satu contoh tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi pertanyaannya apakah kita tetap stabil ya gitu kan. Jadi tadi saya sampai pada perjalanan bangsa Israel ya Bapak Ibu. Tuhan penjaga Israel. Kalau bicara perjalanan hidup tadi yang saya bilang, tentu banyak liku-liku. Ada tantangan seperti yang kita hadapi saat ini ya. Kita tidak bisa menolak keadaan yang terjadi saat ini. Masa pandemi yang belum berakhir. Semua kita butuh pertolongan Tuhan, Bapak Ibu ya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkata, aku bisa, aku sanggup. Hanya Tuhan pertolongan kita. Dari pelajaran melalui perikop ini, Tuhan penjaga Israel. Bagaimana kita mengantisipasi dengan keadaan atau perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan liku-liku kehidupan? Bagaimana kita mengantisipasi keadaan yang terjadi hari-hari ini? Dan apa janji Tuhan bagi kita dalam menghadapi ini? Yang pertama saya pelajari di sini di ayat yang ke-1 dan kedua. Di sini pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau kita lihat ayat ini adalah sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita lihat ayat yang kedua, kita muncul satu pemahaman, di sini langsung ada jawaban. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu dijawab ya Bapak Ibu, karena dia yang bertanya dia sudah tahu jawabannya. Jadi ketika ini gambaran perjalanan bangsa Israel,
ketika melewati gunung-gunung, ketika melewati pertantangan-tantangan, mereka bertanya, dari manakah pertolonganku? Akhirnya mereka menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu, yang pertama bahwa Tuhan satu-satunya penolong hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Tantangan, pergumulan, apapun yang kita hadapi, itu satu-satunya pertolongan kita adalah Tuhan. Di sini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita lihat di Kejadian yang pertama ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dia pencipta. Jadi satu-satunya pertolongan kita. Kenapa Tuhan menjadi satu-satunya pertolongan kita? Karena Dia pencipta. Tuhan itu dahsyat. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu Pak Gembala pernah mengajar tentang Jehovah Barah. Jadi Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa Allah kita. Makanya satu-satunya pertolongan kita adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Apakah orang bisa menolong kita? Bisa, Bapak Ibu. Kita bisa minta tolong orang lain, orang-orang yang kita kenal bisa membantu kita. Kita bisa mendapatkan pertolongan dari manusia. Tapi pertolongan manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Hari ini dia menolong kita, besok mungkin lain lagi gitu, Bapak Ibu. Jadi satu-satunya pertolongan kita adalah Tuhan. Nah, persoalannya, apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya penolong kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita, maka menghadapi ancaman apapun, menghadapi tantangan apapun di dalam dunia ini, kita pasti akan menang. Kenapa? Karena kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kemarin Pak Gembala bilang, kita itu adalah umat yang lebih daripada pemenang. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi meskipun dunia yang kita hadapi penuh dengan tantangan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, tetapi kita punya Tuhan yang adalah satu-satunya penolong kita yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemuliaan yang kita imani bersama sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada Pak Gembala, tahun kemuliaan. Allah yang mempunyai kemuliaan itu, Allah yang mulia, hanya Dia satu-satunya yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Tetapi mau sharing, itu yang saya ingat khotbah Pak Gembala di awal tahun, bahkan renungan di hari pertama, bahwa Allah share kemuliaannya bagi kita, sehingga kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang tidak bisa apa-apa, menjadi orang-orang yang bisa berarti dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan satu-satunya penolong kita yang ajaib. Mau ada masalah, ada tantangan, pertolongan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Persoalannya, pertanyaannya, apakah kita menjadikan Tuhan itu satu-satunya penolong hidup kita? Ketika kita menghadapi persoalan, apakah Tuhan yang pertama kita datangi atau orang yang kita telepon, Bapak Ibu? Kita bisa jujur jawab. Marilah ini juga teguran buat saya, Bapak Ibu, bahwa ada masalah apapun, yang pertama kita harus cari adalah Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih hikmat kepada kita untuk mencari. Tuhan yang tuntun kita, sehingga lewat siapapun Dia bisa pakai orang untuk menolong kita. Dia bisa pakai Ibu Lili untuk menolong seseorang. Dia bisa pakai Martin untuk menolong seseorang. Semua kita mendapat bagian atau kesempatan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita antisipasi atau apa janji Tuhan dalam hidup kita? Kenapa kita menjadikan Yesus itu penolong? Kenapa kenapa kita jadikan Dia sebagai penolong dalam hidup kita? Yang kedua, kalau kita baca itu di ayat yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Yang kedua, Tuhan adalah penjaga kita yang tidak terlelap.
tidak pernah tidur, Bapak Ibu. Kalau di dunia ini ada ditempatkan penjaga-penjaga. Ada mungkin satpam, security yang berjaga siang dan malam secara bergantian 24 jam. Kalau di tempat-tempat seperti di gedung-gedung atau di mana ada satpam yang secara rutin bergantian berjaga-jaga. Tetapi penjagaan para security ini terbatas, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yaitu tidak pernah terlelap. Amin, Bapak Ibu. Saat kita tidur, ada malaikat yang menjaga kita. Saya percaya setiap kita ada malaikat yang menjaga. Amin, Bapak Ibu. Setiap kita ada penjaga yang tidak pernah tidur, selalu menjaga kita. Kita tidur, tapi yang menjaga kita ada. Nah, menyadari ada penjaga yang tidak pernah terlelap, persoalannya apakah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jujur ya Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini ketika kita menghadapi keadaan yang berbeda dengan apa yang kita inginkan, itu muncul rasa takut Bapak Ibu. Rasa khawatir itu datang. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, belum selesai satu, udah ada muncul yang baru. Bahkan ada prediksi bahwa akan terjadi lonjakan COVID yang varian baru di bulan Februari. Tetapi yang kita percaya bahwa ada lonjakan kebangunan rohani ya Bapak Ibu. Ada lonjakan kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Ada lonjakan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang kedua, bagaimana kita mengantisipasi dengan keadaan perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku ini. Yang kedua, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang adalah penjaga dalam perjalanan kehidupan kita. Dari awal sampai akhir ada Tuhan yang menjaga. Virus boleh alfa, beta, sekarang omikron dan sebagainya, tapi alfa dan omega ada Tuhan yang menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari Bapak Ibu, karena memang Tuhan sudah berfirman pada hari-hari di masa-masa menjelang kedatangannya akan ada kesusahan besar, tapi ini baru permulaan Bapak Ibu. Makanya awal tahun kita sudah diingatkan oleh Ibu Grace, kita itu adalah pahlawan Kristus yang harus bangkit dan maju. Bangkit dan maju ini bukan berarti hanya bangkit dan maju dan tidak berbuat apa-apa. Bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita punya roh yang tidak terbatas. Kita punya roh yang lebih daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang membangkitkan orang yang mati. Itu ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua, kita harus percaya bahwa kita punya penjaga yang tidak pernah terlelap. Dia selalu berjaga dalam kehidupan kita dan dia menyediakan malaikat yang menjaga kita. Makanya di Mazmur 91 dikatakan dalam lindungan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, pertolonganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ketika kita percaya menjadikan Tuhan penolong kita Bapak Ibu, maka apa yang dikatakan di Mazmur 91 itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita dibebaskan dari COVID? Apakah kita tidak akan mengalami itu? Tidak begitu Bapak Ibu, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan persoalan itu, kita ada malaikat yang menjaga dan mengawali kita. Tapi kuncinya di situ dikatakan hati kita harus terpaut kepada Tuhan. Amin. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan pasti akan dibela. Pasti akan mengalami kemuliaan Tuhan. Melekat di sini seperti kita melekat seperti yang pernah saya bagikan, seekor kera ketika dia menghadapi badai, kekuatannya untuk memegang pohon itu semakin kuat. Kenapa? Karena badai itu membuat dia semakin melekat kepada pohon supaya tidak jatuh. Kalau kita semakin melekat kepada pokoknya yaitu Kristus, maka ada badai apapun kita pasti akan diberikan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita mengantisipasi dengan perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan ini Bapak Ibu. Kita lihat di ayat yang ke-7,
Ayat yang ketujuh dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Poin yang saya pengen bagikan di sini adalah Tuhan akan menjaga nyawa kita. Atau Tuhanlah penjaga nyawa kita. Bapak Ibu, kita boleh menjaga kesehatan kita dengan baik, Bapak Ibu. Boleh kita minum vitamin dengan baik, tidur dengan istirahat yang cukup. Kita boleh menjaga tubuh kita dengan sedemikian rupa, sehingga tetap sehat. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu, bisakah kita menjaga nyawa kita? Enggak bisa ya, Bapak Ibu. Di luar sana ada begitu banyak ancaman-ancaman yang mengancam nyawa kita. Tapi kita punya penjaga nyawa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berjanji, orang yang terus setia kepada Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang menjadikan dia satu-satunya penolong dalam kehidupannya, nyawanya akan terjaga dengan baik oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menjaga nyawa kita? Itu adalah urusan Tuhan. Bagian kita adalah kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Menghadapi badai apapun, kita pasti dibela, kita pasti ditolong, karena penjaga kita tidak pernah terlelap. Dia bukan hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong kita, tetapi dia juga adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu, yang akan menjaga seluruh perjalanan kehidupan kita. Dia bukan hanya penolong satu-satunya, dia menjaga perjalanan kehidupan kita, dia juga menjaga nyawa kita. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, Bapak Ibu. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, itu kata Daud, tetapi aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saya tutup, Bapak Ibu, bahwa esensi daripada kehidupan ini, kehidupan perjalanan hidup kita adalah kita disertai Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita disertai Tuhan dan kita juga ditolong oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Esensi hidup kalau kita disertai, kita dijaga oleh Tuhan, maka amanlah jiwa kita. Amin, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dan sederhana ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita dalam menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman ini. Tuhan bilang lewat firman-Nya, aku penjaga Israel. Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjagamu. Tuhan penjaga Febe. Tuhan penjaga Ibu Lili. Tuhan penjaga Martin. Tuhan penjaga Mbak Nunu. Tuhan penjaga kita semua. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan pagi hari ini. Firman yang sederhana, tetapi kalau kami hidupi, ini akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kami. Satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Satu-satunya yang menjaga nyawa kami adalah Engkau sendiri. Engkau Tuhan yang menjaga perjalanan hidup kami. Menghadapi perjalanan yang berliku-liku, menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan di akhir zaman ini, menghadapi masa-masa pandemi yang masih kami hadapi, kami ada Tuhan sebagai penolong hidup kami. Malah tidak takut karena ada Tuhan pembela kami, ada Tuhan penjaga kami, ada Tuhan yang menjaga keluar masuk kami ya Tuhan, sehingga matahari tidak akan menyakiti kami. Apapun yang ada tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah penjaga kami. Kami adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan kami sebagai kepunyaan-Mu, kami diberikan Tuhan penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pembelaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan meteraikan firman-Mu ini Tuhan kepada setiap kami yang mendengar pagi ini. Sehingga setiap kami yang mendengar, kami bukan hanya mendengar, dan Tuhan juga memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami akan mengakhiri meeting hari ini, dan kami memohon berkat Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Karena itu saudaraku,
Bukalah tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah keuanganmu untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di surga melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh penyertaan pertolongan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dan saya, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, mulai hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, amin.